Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kedati ilahi Rabbi. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Fitri Yulistiani. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 STIT Azhar Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang demi memenuhi tugas mata kuliah fikih ibadah yang fikih tentang i'tikaf. Jadi i'tikaf itu adalah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, khususnya pada bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan i'tikaf khususnya pada hari terakhir 10 Ramadan. Adapun pengertian i'tikaf menurut bahasa yaitu akafa, yang artinya memenjarakan. Sedangkan menurut istilah yaitu berdiam diri di masjid dengan tata cara tertentu disertai dengan niat. Nah, adapun dalil yang mendasari i'tikaf dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, yang artinya janganlah kamu campuri mereka itu sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Adapun hadis yang mendasari i'tikaf yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mangkana takafa ma'i falya'takifil asyril akhara wa, yang artinya siapa yang ingin beriktikaf denganku maka lakukanlah pada 10 hari terakhir. Hadis riwayat Bukhari. Nah, adapun hukum-hukum melaksanakan i'tikaf di antaranya yaitu yang ada yang beranggapan sunnah. Nah, yang beranggapan sunnah ini menurut mazhab Hanafiyah yaitu sunnah muakkad, di mana yang dilaksanakan pada hari terakhir 10 Ramadan. Adapun menurut mazhab Malikiyah yaitu mandub muakkad. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah yaitu sunnah muakkad kapan saja dan di mana saja. Nah, saat 10 Ramadan, hari terakhir 10 Ramadan itu sunnah muakkadnya tingkatannya lebih tinggi. Itu mungkin perbedaannya. Lalu yang kedua adalah hukumnya wajib. Nah, wajib ini bagi seseorang yang bernazar. Contohnya permohonannya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia ingin beriktikaf di masjid. Seperti dalil manazaro yuti Allah fal yati'hu, yang artinya siapa yang bernazar untuk mentaati Allah maka taatilah dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu yang ketiga adalah hukumnya sunnah kifayah, yaitu jika di suatu daerah ada seseorang yang melaksanakan i'tikaf pada hari 10 terakhir di bulan Ramadan, maka sudah terpenuhi sunnah kifayahnya. Itu dia hukum-hukum sunnah muakkad. Adapun rukun i'tikaf. Rukun i'tikaf yaitu yang pertama adalah orang yang beriktikaf. Syarat-syarat orang yang beriktikaf diantaranya yang pertama Islam, harus berakal sehat, mumayyiz itu sebelum balik, mumayyiz ngerti. Lalu yang keempat adalah suci dari hadas besar, dan yang terakhir adalah suci dari haid dan juga nifas. Adapun rukun kedua untuk orang yang beriktikaf yaitu niat beriktikaf. Jadi kita harus niat dulu sebelum kita i'tikaf. Nawaitu i'tikafa fi masjidi lillahi ta'ala. Dan yang ketiga, rukun i'tikaf adalah tempat i'tikaf. Tempat i'tikaf sendiri yaitu seperti yang kita ketahui adalah di dalam masjid. Jadi tidak sah jika i'tikaf di rumah saja gitu. Lalu yang keempat adalah rukun i'tikaf itu menetap di dalam masjid. Jadi kita tidak diperbolehkan keluar pada saat kita sedang beriktikaf. Nah, adapun yang membatalkan i'tikaf diantaranya yaitu yang pertama jima, yang kedua keluar dari masjid. Nah, keluar dari masjid di sini yaitu diantaranya ketika kita buang air dan juga kita mandi wajib, maka i'tikaf kita akan disebut batal. Lalu bila kita makan dan minum, bila kita mencari makanan minum keluar, nah itu akan membatalkan i'tikaf kita. Lalu yang ketiga adalah menjenguk orang sakit ataupun menyolatkan jenazah. Jika kita sedang i'tikaf lalu kita keluar untuk menjenguk orang sakit, maka itu sudah dianggap batal i'tikafnya. Di antaranya yang membatalkan i'tikaf lagi yaitu di antaranya murtad, keluar dari agama Islam.
Pastilah jika kita keluar dari agama Islam dan sedang beriktikaf, maka iktikaf kita akan batal. Lalu yang keempat adalah mabuk atau hilang akal. Dan yang terakhir adalah dikarenakan haid dan juga nifas. Adapun yang diperbolehkan saat kita sedang beriktikaf yaitu makan itu diperbolehkan asal jangan mengotori masjid saat kita sedang makan. Lalu yang kedua adalah tidur diperbolehkan saat iktikaf, tetapi posisi tidur itu yang dianjurkan adalah sedang duduk. Jadi tidak diperbolehkan jika kita iktikaf tapi tidur terlentang ataupun tidur terlungkup. Lalu yang diperbolehkan lagi adalah bicara atau diam, tapi asal jangan keluar kata-kata terlarang atau kasar. Dan yang terakhir adalah memakai perhiasan, itu diperbolehkan dalam iktikaf. Jadi kesimpulannya, iktikaf adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, khususnya pada saat bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengerjakan iktikaf pada hari tanggal 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun bukan berarti iktikaf hanya dilaksanakan di bulan Ramadan saja. Di hari-hari biasa pun selain bulan Ramadan, iktikaf disyariatkan untuk dikerjakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, menyanggah, ataupun menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.